Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Masih pagi ya, masih pagi menjelang siang. Baik, langsung dari Budi Perkasa, Kementerian Sosial Republik Indonesia RI, di mana topik kita pada dialog luar studio untuk edisi Selasa 15 Oktober 2024. Harapan bagi penyandang disabilitas dan kalangan prasejahtera. Nah, terkait dengan harapan dan juga dari kalangan prasejahtera ini tentunya banyak yang ingin kita gali lagi. Karena kalau kita lihat, kita sorot di sini, tidak hanya ada seseorang yang memiliki harapan besar, namun juga kita lihat ada yang sudah alat bantu ya, kursi roda ya, yang memang sangat dibutuhkan dan seperti apa mereka ini sebenarnya berjuang untuk bisa di tengah-tengah masyarakat. Dan seperti apa sentra Budi Perkasa ini sendiri yang berada di kawasan kilometer 5 Palembang ini dalam memberikan pembinaan terhadap para penyandang disabilitas fisik ini. Dan untuk itu pendengar, pagi ini di edisi Selasa 15 Oktober 2024 sudah hadir bersama kami, kita sapa dulu nih. Yang pertama, yang tengah, Pak Gini Toponindro MSI selaku Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang. Selamat pagi menjelang siang, Pak Gini. Selamat pagi, Ibu Moderator. Baiknya manggil apa nih? Pak Gini, Pak Topo? Pak Gini boleh. Pak Gini boleh, ya. Baik. Selamat pagi Pak Gini dan selamat datang di Palembang. Tadi kita sempat berbincang katanya baru 2023 ya? Betul, ya dari 2023 bulan November tepatnya. 2023 bulan November. Betul. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya bertugas di Kementerian Sosial di Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Oke, berarti sudah lama ya Pak berkecimpung di dunia disabilitas ini ya Pak ya? Kebetulan saya sosial ini masuk di Kemensos tahun 2007, jadi sudah cukup lama. Sebelumnya juga penugasan di sentra Alia Tama di Jambi, terus kemudian berpindah ke kantor pusat, lalu di November 2023 mendapatkan penugasan di Sentra Budi Perkasa. Berarti sudah tahu apa solusi dan apa harapan bagi para penyandang disabilitas ini ya Pak ya? Iya betul, karena sudah pakemnya seperti itu ya Pak betul. Ya? Penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya penyandang disabilitas, itu merupakan salah satu penerima manfaat yang dilayani oleh Kementerian Sosial dalam hal ini melalui Sentra Budi Perkasa di Palembang. Oke, baik. Nanti kita akan bahas juga ya Pak berapa ada sentra di Palembang, mungkin bisa menjadi pengetahuan dan informasi pada masyarakat juga. Iya, betul. Baik, berikutnya ada Pak Markus, penyandang disabilitas fisik penerima manfaat sentra di Budi Perkasa Palembang. Selamat pagi Pak Markus. Pagi menjelang siang. Menjelang siang, merdeka. Merdeka ya Pak ya. Dengar Pak Markus ini semangat luar biasa. Saya yang galau ya Pak ya. Melihat Pak Markus jadi hilang. Seperti itu. Berarti Bapak aja semangat, kenapa saya tidak ya Pak ya? Iya. Baik. Pak Markus, gimana nih Pak hari-harinya di sini? Senang, bahagia? Cuman ada dua Pak pilihannya. Senang atau bahagia nih Pak? Semuanya. Semuanya. Senang campur bahagia juga. Senang dan bahagia Pak ya. Karena ada teman-teman ya Pak ya. Iya. Kita dapat juga pembinaan ya Pak ya. Aktivitas seperti biasa Pak? Aktivitas seperti biasa, ada apel, sesudah apel ada apel juga ya Pak ya? Iya, ada apel ada pagi. absen juga Pak? Enggak. Enggak, apel aja ya Pak ya. Apel sama bintal. Bimbingan mental. Nah, kalau untuk apel itu Pak setiap hari? Setiap hari jam 7:30. 7:30 ya Pak ya? Iya. Lumayan pagi ya Pak ya? Ya lumayan. Lumayan pagi, berarti pukul 6 kita sudah siap-siap ya Pak ya? Siap-siap. Siap-siap. Jam 7 kita harus standby makan. Standby. Istirahat sebentar, langsung apel. Kemudian kita bimbingan mental, sesudah itu balik ke keterampilan. Bimbingan mental itu berapa lama Pak kira-kira? 1 jam. 1 jam. Ya. Apa yang didapat Pak itu Pak? Yang didapat motivasi untuk ke depan. Yang kedua bimbingan moral etika. Dan tentang agama. Tentang agama. Iya. Baik. Sudah berapa lama Pak Markus di sini? Di sini hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Oke. 2 tahun, asal dari mana Pak? Asal dari Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat, Jemelahat. Iya. Pak Markus, kalau lama 2 tahun itu bagi saya lama ya Pak ya. Kalau Pak Markus sendiri selama 2 tahun di sini bagaimana? Lama, jenuh? Enggak, di sini terasa?
perasaan saya senang, bahagia. Bahagia Kedua ya, tuh Pak, ya? yang ketiga dapat keterampilan. Dapat keterampilan. Nah, Iya. itu Pak poin keterampilan itu. Iya. Jadi setelah ada bimbingan mental, ternyata ada keterampilan. Ya, Iya. Pak ya. Baik, kita akan bahas nanti Pak Markus, Pak Gini keterampilan seperti apa dan ternyata ini bisa bersaing dengan masyarakat pada umumnya ya Pak ya. Iya. Disabilitas ini keluar dari sini, bahkan masyarakat yang normal pun dalam tanda kutip terkadang belum bisa seperti yang sudah dilakukan dari hasil Sentra Budi Perkasa di Palembang ini. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Anda masih mengikuti dialog interaktif luar studio bersama tim siaran luar Radio Republik Indonesia Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di 92,4 Pro 1 RRI Palembang. Baik, tadi kita sudah perkenalan dengan Pak Gini Topo Nindro selaku Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang dan juga Pak Markus. Baik, kita ke Pak Gini dulu ya Pak Markus ya. Iya. Enaknya panggil abang semua ini karena masih muda. Iya. Baik, tapi lebih sopannya Bapak ya daripada abang ya. Baik, Pak Gini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sentra Budi Perkasa ini sendiri? Kan kalau dengar katanya kan Budi Perkasa mungkin sebagian masyarakat Kota Palembang tidak mengetahui bahwa di tengah Kota Palembang ini ada pembinaan ya Pak ya untuk para disabilitas seperti itu, pembinaan keterampilan seperti itu. Nah kalau Pak Gini bisa jelaskan secara umum apa yang ada di Sentra Budi Perkasa Palembang ini Pak? Ya, baik Mbak Nova. Jadi Sentra Budi Perkasa itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Sosial yang di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Jadi di sini menangani 4 klaster penyandang masalah kesejahteraan sosial, mulai dari klaster disabilitas, klaster anak, klaster lansia, dan klaster korban bencana dan kedaruratan. Nah, yang sedang kita diskusikan pada pagi hari ini adalah terkait dengan penanganan layanan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas. Jadi konsepnya adalah melalui layanan asistensi rehabilitasi sosial. Asistensi rehabilitasi sosial itu Mbak Nova, jadi pendekatannya ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis keluarga, jadi para penerima manfaat ini ada di keluarganya masing-masing, lalu kita melakukan penjangkauan dan juga melakukan layanan atensi yang ada 7 komponen. Lalu kemudian ada yang layanan berbasis komunitas, berada di tengah-tengah masyarakat maupun dalam lembaga kesejahteraan sosial. Lalu yang ketiga yang Pak Markus ikutin di sentra ini adalah layanan yang bersifat residensial. Residensial itu artinya penerima manfaatnya berada di sentra dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan hasil asesmen gitu ya oleh petugas kami, baik itu pekerja sosial maupun penyuluh sosial. Dan dilakukan asesmen secara mendalam apa saja kebutuhan yang akan dipenuhi oleh sentra. Selama di sentra itu kalau kita berpacu pada layanan atensi, asistensi rehabilitasi sosial itu paling tidak ada 7 komponen. Yang pertama mulai dari pemenuhan kebutuhan hidup layak, di sentra kita penuhi dengan pengasramaan, kita penuhi dengan permakanan, kita penuhi dengan kebutuhan ya, kebutuhan sandang pangan. Lalu kemudian ada juga layanan kebutuhan dasar seperti kesehatan, terus kemudian layanan akses untuk pendidikan itu juga kita penuhi.
di sentra juga sudah tersedia untuk klinik pratama. Jadi ketika ada penerima manfaat yang di dalam sentra itu membutuhkan layanan kesehatan juga bisa kita periksakan di klinik pratama kami seperti itu. Oh, di dalam sini ada klinik pertama ya? Betul, ada klinik pratama yang di kami juga memiliki 2 dokter umum dan juga ada 6 perawat seperti sekali itu. ya Pak ya, sudah Ya, ada klinik, ini ada yang dokter layanan juga ya Pak ya? betul, yang layanan residensial seperti Pak Marsuf ikuti. Jadi ketika tadi diceritakan sudah 2 tahun memang kita ingin membekali. Jadi komponen layanan atensi itu ada 7, tadi pemenuhan kebutuhan hidup layak, lalu kemudian kebutuhan kesehatan ya Pak ya? salah satunya itu, kemudian kita bekali juga dari hasil asesmen tersebut, apakah kemudian memiliki potensi apa yang bisa dikembangkan. Karena teman-teman penyandang disabilitas ini harapannya adalah ketika keluar dari sentra memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga bisa untuk mengembangkan kewirausahaan. Ya. Salah satunya di sentra itu dilakukan dengan pendekatan pelatihan vokasional. Pelatihan vokasional yang Pak Markus ikuti adalah otomotif. Jadi di sentra diajari bagaimana melakukan reparasi terhadap kendaraan motor roda 2, mulai dari servis ringan sampai servis berat. Dan Pak Markus ini dengan harapan keterampilan yang diperoleh itu bisa nantinya ketika kita pulang juga sentra menyiapkan juga disiapkan Pak? Betul, kita menyiapkan bantuan kewirausahaan dalam bentuk atensi seperti yang sudah kita display di sini. Kebetulan memang sudah disiapkan untuk Pak Markus. Jadi nanti ketika jadi intinya Pak modal juga disediakan seperti itu ya Pak? Iya, karena satu paket Mbak Nova. Satu paket, Jadi ketika sudah dilatih di sentra, terus kemudian dengan bekal keterampilan yang cukup, dengan pendampingan instruktur, dengan kemudian dari aspek psikologis juga kita dampingi teman-teman disabilitas kita dengan para psikolog. Jadi bagaimana untuk kemudian menumbuhkan rasa percaya diri, semangat diri untuk kemudian bisa survive seperti itu. Paket lengkap ya Pak ya? Sudah dapat keterampilan, dimodalin secara umumnya ya Pak ya. Dan terakhir kita dapat bantuan semangat ya Pak ya? Iya. Disemangatin seperti itu. Betul. Luar biasa. Ada berapa Pak jumlah disabilitas yang ada di Sentra Perkasa untuk yang ketiga ya, tahap 3 yang memang ada di sini ya? Betul, ya kalau di sentra itu kapasitasnya ada 100 tempat tidur yang kita siapkan. 100 tempat tidur? Ya, jadi kalau untuk yang disabilitas posisi saat ini ada 27 dan juga ada yang untuk anak korban kekerasan itu juga ada di kami. Jadi sentra ini sekarang sudah multi layanan Mbak Nova. Jadi tidak hanya memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, tapi juga memberikan layanan terhadap 4 klaster yang lain tadi. Klaster ada anak, 27 disabilitas. Ya, betul, untuk yang di dalam ya. Lalu kemudian ada yang anak korban kekerasan. Terus kemudian ada kelompok rentan yang kemudian membutuhkan akses pengobatan di Kota Palembang. Itu juga kami siapkan rumah pemulihan dalam artian sehari-hari. Siapa Pak kelompok rentan itu? Ya, jadi saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah kesehatan kronis seperti kanker, tumor dan lain-lain yang sudah stadium 4 lalu kemudian butuh akses untuk ke rumah sakit tingkat pusat pertama seperti ya, RSMH gitu ya. RSMH, ya. Jadi saudara-saudara kita itu kita tempatkan di sentra lalu kita berikan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hasil asesmennya, basis layanan atensi tadi. Berdasarkan hasil asesmen ya? Betul, Pak? Karena untuk pemberian layanan itu selalu didasarkan dari hasil asesmen. Nah, yang untuk menentukan siapa Pak asesmen itu? Asesmen itu dari petugas kami, jadi dari petugas pekerja sosial kami dan penyuluh sosial yang melakukan asesmen kebutuhan apa saja yang akan diberikan terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tersebut. Seperti itu. Nah, tadi yang kembali lagi ke cerita yang saudara-saudara kita yang kelompok rentan tadi yang memang membutuhkan akses pengobatan di Kota Palembang, kita fasilitasi dengan antar jemput ke rumah sakit, lalu kita kemudian berikan kebutuhan dasar di sentra dan diupayakan sampai benar-benar pulih untuk kemudian bisa kembali ke keluarganya seperti itu. Karena biasanya meskipun pengobatan itu gratis ya dari pemerintah melalui BPJS, tapi ya akses untuk akses untuk kemudian datang ke kota berobat itu kalau dari kampung sangat jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, sentra di sini hadir dengan mengoptimalkan fungsinya untuk memberikan layanan tersebut. Ini salah satu di samping memberikan layanan disabilitas untuk yang basis pelatihan vokasional.
itu juga memberikan Dan layanan juga seperti untuk itu. kalangan prasejahtera ya Pak? Betul, semuanya untuk kalangan prasejahtera dan memang yang kategori masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial seperti itu. Dan juga ada anak-anak juga Mbak Nova yang Korban kemudian dilayani, ya baik itu korban kekerasan seksual, Ada korban berapa Pak kekerasan jumlah anak di sini? KDRT. Kalau anak posisi sekarang ada 15 PPKS yang Dengan rentan usia berapa itu? rentang usia itu pasti kalau anak di bawah 18 tahun. Jadi ya banyak anak-anak jadi korban ruda paksa yang kemudian dirujuk oleh dinas sosial, dirujuk oleh kepolisian, dirujuk oleh dinas PPA yang kemudian memang membutuhkan layanan melalui sentra, baik itu untuk rumah aman, terus kemudian pemulihan secara psikologis, pemulihan secara kesehatan, dan juga untuk kita bekali dengan pelatihan vokasional dan Anak-anak tersebut ya? anak-anak tersebut. Berapa Ya. lama rata-rata pemulihan atau Iya. mereka berada di sentra ini Pak? Ya, kalau untuk pemulihan tentu kita basisnya adalah hasil asesmen tadi. Jadi asesmen itu tidak hanya dilakukan oleh pekerja sosial sentra, tapi juga kita melibatkan psikolog, kita melibatkan psikiater juga, kita melibatkan dokter. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang ingin kita berikan layanan itu melalui asesmen komprehensif. Jadi utuh asesmennya sehingga layanan yang Berbeda-beda ya, diberikan Pak, ya? betul berbeda-beda. Ada yang mungkin 3 bulan bisa kita kembalikan ke keluarganya, ada yang mungkin 1 tahun, ada yang mungkin 2 Intinya tahun. sampai seperti tahap itu. pemulihan ya Pak ya? Betul, sampai kemudian sesuai dengan hasil tadi bisa untuk kemudian direintegrasikan ke dalam keluarganya. Oke. Demikian, Mbak. Nah, kalau tadi kita sudah bicara korban kekerasan, terus juga keluarga prasejahtera yang lainnya, kita fokusnya ke disabilitas ini, Pak. Iya. Tadi kan Pak Markus kata Pak Gini mengatakan bahwa ada montir ya, Pak ya? Apa Ya, ini keterampilan keterampilan montir? vokasional otomotif. Otomotif ya, otomotif Pak. sepeda motor. Apalagi selain otomotif yang ada di sini, Pak? Iya, kalau untuk pelatihan vokasional sendiri di sentra itu ada beberapa. Yang pertama adalah otomotif, yang keduanya adalah penjahitan. Jadi belajar menjahit mulai dari pola dasar sampai tingkat mahir. Lalu kemudian ada tata rias, itu untuk salon dan kecantikan. Lalu yang berikutnya ada teknik elektro. Nanti anak-anak bisa belajar bagaimana mereparasi barang-barang elektronik ya, mulai dari kipas dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada pelatihan vokasional untuk mix farming. Mix farming itu ada budidaya sayuran hidroponik, lalu kemudian ada budidaya ikan air tawar, ada patin, ada gurame, ada lele gitu ya. Lalu kemudian ada juga kita budidaya untuk ayam petelur Mbak Nova. Jadi kebetulan kita siapkan di belakang. Lalu juga ada budidaya jamur tiram ya Pak Markus ya. Kebetulan Pak Markus juga ikut jamur tiram ya Pak ya. Ikut macam-macam ini. Jadi kita libatkan semuanya Tidak supaya apa-apa, Pak. Yang penting lebih banyak bervariasi keterampilan ya, Pak, ya? seperti itu. Iya, Ya. benar. Lalu juga ada terapi-terapi yang lain, mulai dari terapi fisik kita adakan olahraga dan lain-lain. Lalu kemudian ada terapi musik, terus kemudian ada bimbingan mental keagamaan Pak Markus ya. Setiap malam itu di masjid kita siapkan untuk anak-anak bisa mendapatkan motivasi seperti itu. Itu dari aspek-aspek terapi. Untuk teman-teman disabilitas itu tidak hanya disabilitas fisik ya Mbak Nova ya, tapi ada juga disabilitas sensorik rungu wicara. Juga ada ya, Pak, ya? Ada. Jadi teman-teman yang rungu wicara itu juga mendapatkan akses untuk pelatihan vokasional di dalam sentra. Lalu juga ada disabilitas sensorik netra juga ada 1 orang, lalu kemudian ada juga yang disabilitas intelektual juga ada, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara disabilitas memang banyak ragamnya gitu ya. Kebetulan salah satu yang hadir di sini anak kami adalah Pak Markus, yang disabilitas fisik seperti itu. Oke, ada 17, salah satunya Pak Markus ya Pak ya? Iya. Oke. Pak Gini, kita ke Pak Markus ya Pak ya? Iya, baik. Mbak. Pak Markus sudah 2 tahun di sini dapat keterampilan montir. Itu paket lengkapnya maksudnya itu benar-benar sudah menguasai Pak selama 2 tahun? Sudah siap dilepas atau masih selama masih 2 tahun ini putus? siap dilepas. Siap dilepas ya Iya. Pak ya? Iya. Apakah cukup sebenarnya 2 tahun itu Pak untuk masa-masa kita memberikan keterampilan seperti itu? Iya, jadi tujuannya adalah memang bagaimana si PPKS yang kita layani, seperti Pak Markus itu betul-betul siap nantinya ketika kita kembalikan ke keluarganya, dalam artian bisa membuka usahanya sesuai dengan hasil keterampilan yang diperoleh Mbak Nova. Jadi
dengan durasi waktu 2 tahun ini tentu dengan berdasarkan hasil asesmen ya, instruktur juga kita libatkan. Artinya instruktur yang mengajari Pak Markus itu selalu kita mintain evaluasinya. Kapan kira-kira Pak Markus bisa kemudian untuk dilepas ke keluarganya untuk bisa berusaha sendiri. Dan dari berbagai macam kurikulum pelatihan yang diikuti tentu sudah memenuhi beberapa tahapan keterampilan ya Pak Markus ya. Mulai nanti mungkin bisa diceritakan apa saja yang dipelajari dan siapnya seperti apa ketika harus kembali ke keluarga dan harus berjuang lagi nih Mbak Nova untuk kemudian meneruskan kehidupan yang lebih baik lagi. Sudah Seperti berkeluarga itu. Pak Markus? Belum. Belum. Artinya siapa tahu ya Pak ya, dengan ada usaha sendiri nantinya kan sudah ada dilengkapi ya, kita dapat keterampilan juga dapat dimodalin seperti itu. Bisa jadi berkeluarga seperti itu ya Pak ya. Kalau laki-laki sudah pakai lengkap itu insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Baik pendengar, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini masih dengan Pak Gini Toponindro selaku Kepala Sentra Budi Perkasa dan juga Pak Markus penyandang disabilitas di Sentra Budi Perkasa. Nanti kita akan tuntas dengan Pak Markus berikutnya seperti apa dan bagaimana agar memotivasi untuk penyandang-penyandang disabilitas lainnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih mengikuti dialog interaktif luar studio bersama tim siaran luar Radio Republik Indonesia Palembang. Baik, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, masih bersama dengan Pak Gini Toponindro, Kepala Sentra Budi Perkasa. Pak Gini, dengan juga Pak Markus, penyandang disabilitas fisik di Sentra Budi Perkasa Palembang. Baik, Pak Markus, apa yang sudah Pak Markus dapatkan? Tadi Pak Markus bilang bahwa dapat pelatihan montir dan juga ada pelatihan jamur tiram ya Pak ya. Boleh seperti itu Pak Markus. Dapat apa aja Pak di sini Pak? Selain yang jelasnya montir ya Pak ya. Dapat jamur tiram, apalagi Pak yang didapat di sini? Yang saya dapat dari Sentra Budi Perkasa ini banyak ilmu-ilmu yang saya dapat. Yang pertama otomotif, kedua las, ketiga peternakan, keempat jamur tiram, batik ciprat. Batik ciprat juga ya Pak ya? Sama di SKA. SKA. Sentra Kreasi Atensi. Sentra. Nah Pak, tapi mohon maaf sebelumnya Pak, adakah kesulitan Pak dalam mempelajari keterampilan itu Pak sebenarnya? Kalau masalah mempelajari keterampilan di sini, apalagi kalau pertama. Untuk otomotif Pak? Iya, kalau pertama iya. Sulit ya Pak? Sulit pertama kali terjun. Tapi kalau udah setiap hari, biasa aja. Bisa iya, ya Pak bisa. Ya? Apa yang paling bisa Bapak? Misalnya motor tuh ganti ban bocor seperti itu. Ban bocor ya. Ini kan ada kompresor ya Pak ya? Kompresor, tampal ban ya, bisa juga. Bisa juga ya Pak ya? Ya, servis ringan bisa, bongkar mesin, alhamdulillah bisa juga. Pengapian alhamdulillah bisa juga. Sudah langsung praktek di lapangan Pak? Sudah langsung, hasilnya seperti apa? Alhamdulillah memuaskan. Alhamdulillah memuaskan ya Pak ya. Pak Markus sama teman-teman yang lain juga Pak berbagi ilmu? Berbagi ilmu dengan sesama teman. Yang satu tunarungu, yang kedua itu anak kecil Pak. Anak kecil ya? Oh, Satria. Mau belajar ya Pak ya? Ya mau. Boleh cerita mau belajar ya Pak ya? Iya. Nah jadi apa Pak yang mendasari keterampilan ini sendiri sebagai penyandang disabilitas? Kemauan atau juga butuh kemampuan sebenarnya Pak? Nomor satu kita kalau di Cerna sekarang kan banyak kendaraan.
Bom motor itu kan dibilang setiap rumah pasti ada. Nah, pasti dibutuhkan setiap hari, ada yang servis ban, ada yang ganti oli, busi dan sebagainya. Ini sudah pulang ke Lahat, Pak? Belum. Belum. Baik. Nanti kalau pulang ke Lahat pengen buka usaha ini? Insya Allah buka. Pasti buka Pasti. ya, Pak ya. Baik. Pasti. Baik. Kembali ke Pak Gini. Pak Iya, Gini, Mbak. ini kan ada alat-alat ini Pak ya. Ada kursi roda, kemudian saya juga nggak tahu ini Pak Protese. sebenarnya apa. Ini protese untuk apa namanya? Kaki palsu Mbak Nova. Kaki palsu ya. Ini Ini- bantuan dari Kemensos ya Pak? Ya, ini kebetulan di tempat kami juga ada bengkel protese. Jadi ini buatan teman-teman kita, pegawai sentra. Yang kemudian latar belakangnya adalah ortosis protetis ya. Yang kemudian melakukan pengukuran terlebih dahulu. Ini untuk yang di atas Harus diukur lutut. ya, Pak ya? Betul. Karena setiap orang pasti berbeda dari sisi ukuran, besarnya diameter untuk kaki, dan kemudian untuk ketinggian juga menyesuaikan seperti itu. Oke. Ini dilakukan asesmen untuk pengukuran terlebih dahulu kepada penerima manfaat yang ada di wilayah kerjanya kami. Jadi sentra itu memiliki wilayah kerja Mbak Nova. Oke, kalau untuk sentra Budi Perkasa sendiri Pak, wilayah kerjanya? Wilayah kerja kami ada 9 kabupaten kota, 8 itu di Provinsi Sumatera Selatan dan 1 di Provinsi Jambi. Oh, ada yang satu ya Pak? Ya, di luar 1 di Kabupaten provinsi ya? Batanghari itu Baik. kebetulan ditugaskan oleh Masuk dalam sentra Budi Perkasa. ke dalam wilayah kerjanya sentra Budi Perkasa. Nah, bagaimana caranya katakanlah disabilitas ingin mendapat bantuan seperti ini, Pak? Ya. Jadi kalau untuk layanan sentra Budi Perkasa itu bisa diakses melalui yang pertama untuk fasilitas aksesnya bisa melalui rujukan dari Dinas Sosial maupun kami juga Dinas melakukan Sosial Kabupaten Kota Dinas masing-masing. Sosial Kabupaten ya, Kota oke. masing-masing. Lalu kami juga melakukan penjangkauan juga Mbak Nova. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang kemudian masuk melalui media, masuk melalui pengaduan comment center kami. Jadi Kemensos kemudian sudah punya comment center, pusat kendali di mana ketika Comment ada center boleh disampaikan Pak, comment center? ya, comment center itu ketika masyarakat mungkin ada yang membutuhkan bantuan bisa kontak di 117 terus kemudian nanti akan terhubung dengan admin di mana akan diinputkan dan di Data ya Pak ya? betul akan didelegasikan dengan center terdekat. Artinya nanti kalau jatuhnya di wilayah kerjanya sentra Budi Perkasa akan masuk ke dalam akunnya saya, kami di sentra, lalu kemudian kami berikan penugasan kepada tim untuk turun. Jadi itu kanal-kanal di mana masyarakat bisa mendapatkan layanan gitu ya. Lalu kemudian juga kami juga menerima juga seperti melalui media sosial, ada yang melakukan DM juga kami Melalui Instagram, ada juga apa melalui YouTube. itu Pak namanya? Ya, Sentra Instagramnya Budi adalah Perkasa. Sentra Budi Perkasa. Sentra Nanti Budi bisa Perkasa, di baik. searching dan di follow gitu ya, Searching ya, Bapak Ibu sekalian. searching dan follow Sentra Ya. Budi Perkasa karena banyak sekali informasi bagi masyarakat, mungkin ada keluarga katakanlah yang kurang mampu ya Pak ya. Iya, Jadi seperti itu. pastikan dulu terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Kota masing-masing, data diri ya Pak ya. Iya, Pastikan nanti- data. Terkadang kan masyarakat ini Pak, ada keluarga yang penyandang disabilitas, mereka sudah terlalu abai seperti itu ya Pak ya. Karena ketidaktahuan, literasi mereka kurang akan banyaknya manfaat-manfaat yang sebenarnya digulirkan pemerintah itu banyak sekali. Informasi yang mungkin birokrasi, sehingga mereka sudah down duluan mungkin ya Pak Iya, ya. betul. Sebenarnya cukup datang dinas sosial ya Pak ya. Dinas sosial Kabupaten. ataupun bisa melakukan memberikan informasi ke kami juga kami akan turunkan tim. Nah, Dan, apalagi ini ya Pak ya, Sentra Budi Perkasa sudah ada media sosial. Mungkin bisa disampaikan kembali Pak. Ya, jadi bisa melalui tadi comment center, lalu kemudian melalui media sosial kami. Tentu nanti juga akan kami dorong untuk melengkapi secara dokumen ya, baik itu KK, KTP maupun surat-surat yang dibutuhkan untuk kemudian bisa mendapatkan layanan. Artinya melayanan di sentra sudah dipermudah dan kami melakukan penjangkauan juga Mbak Nova. Jadi ke 9 kabupaten kota yang menjadi wilayah kerjanya kami juga turun untuk berkoordinasi dengan para pendamping yang ada di wilayah kerja kami, baik itu pendamping rehabilitasi sosial, pendamping keluarga harapan, semuanya kita sinergikan. Jadi sentra dalam hal ini tidak bisa bekerja sendirian gitu kan untuk dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan Iya, bantuan. masyarakat yang membutuhkan Betul. bantuan. Apalagi masyarakat ada 9 kabupaten yang ada Ya. di Sumatera Selatan dan satunya di Batanghari. Di Batanghari Provinsi Kabupaten Jambi. Provinsi Ya. Jambi. Baik. Untuk alat bantu juga tidak hanya protese, jadi kami juga Oh, tidak hanya itu ya Pak tidak ya? hanya Oke. protese, ada tongkat
ketiak, ada Tongkat, apa ada namanya, kursi roda? ada kursi roda sesuai Oke. dengan hasil asesmen Nah, seperti itu. misalnya kursi roda ini sendiri Pak, misal masyarakat ini tidak harus tinggal di sentra Budi Perkasa artinya Pak ya? Iya. Tidak harus mendapat pemindahan, masuk kategori yang pertama tadi ya Pak ya? Ya, masih berada dalam keluarganya, Masih lalu dalam kita jangkau dan kita keluarganya, berikan oke. layanan seperti itu. Kursi roda ya Pak ya? Ya, kursi roda bisa sesuai dengan hasil asesmen tadi. Tergantung hasil asesmen. Betul. Yang penting Kursi terdaftar roda dulu juga ya, Pak? macam-macam kan Mbak Nova. Macam-macam, Ada yang standar, ada yang kemudian apa namanya elektrik, kemudian ada yang kursi roda adaptif seperti itu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan dari para penerima manfaat. Oke. Seperti itu. Apakah yang berkursi roda juga akan mendapat keterampilan Pak seperti itu? Sesuai dengan hasil asesmen tadi. Balik lagi ke betul. asesmen ya, Pak, ya? Apabila memang secara Oke. apa namanya kemampuan untuk mengikuti keterampilan, kebetulan kami juga kemarin baru menerima rujukan juga dari Dinas Sosial Muara Enim ya, yang mengirimkan kebetulan pakai kursi roda dan anaknya masih sangat memungkinkan untuk diberikan keterampilan apa namanya komputer. Jadi kita juga meskipun pakai kursi roda masih bisa beraktivitas dan masih bisa kita layani. Dan kebetulan kalau anak-anak yang dilayani di sentra itu juga ada beberapa yang memang sudah kita salurkan ke dunia kerja seperti itu Mbak Nova. Jadi ada yang kita salurkan melalui apa namanya Alfamart, kemudian ada yang disalurkan juga melalui perusahaan pembiayaan seperti FIF dan itu sudah kita sinergikan. Artinya kalau memang bisa kolaborasi ya Pak betul, bisa kita kolaborasi dengan dunia usaha yang memang membutuhkan. Jadi sentra dalam hal ini memberikan pelayanan, keterampilan vokasional, lalu ditambah juga dengan bantuan atensi kewirausahaan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya itu, juga ketika memang bisa diakseskan untuk bekerja di sektor yang membutuhkan, itu juga bisa kita dorong seperti itu Mbak Nova. Kolaborasi. Jadi mungkin ada yang mendengar ya Pak ya, rekan-rekannya Iya. ingin berkolaborasi, mungkin melalui dana-dana CSR, perusahaan masing-masing juga bisa berkolaborasi, tentunya tidak nyalai dari anggaran ya Pak ya, meski begitu bisa berkolaborasi. Mudah sekali Budi Perkasa tidak mesti harus datang ke sini, sekarang sudah gadget, sudah banyak, kita tinggal lihat medsos, sudah tersambung dengan Instagramnya Budi Perkasa, juga bisa bergabung dengan yang lain-lainnya. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita buka line telepon tentunya bagi Anda yang bergabung bersama kami di 0813 6748 8599. Sekali lagi di 0813 6748 8599 dengan Pak Gini Toponindro selaku kepalanya langsung, Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang. Jadi bisa ditanya langsung, dijawab langsung sama Bapak Kepala dan juga Pak Markus penyandang disabilitas fisik. Nah, jadi mungkin ada yang ketakutan ya, sudah didata, tidak mau ke sini, khawatir seperti apa. Nah, bisa tanya nih, ada orangnya langsung Pak Markus. Tadi Pak Markus cuman jawabnya bahagia dan senang sekali. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Anda masih mengikuti dialog interaktif luar studio bersama tim siaran luar Radio Republik Indonesia Palembang. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Luar Studio langsung dari Sentra Budi Perkasa Palembang. Tepatnya di kawasan kilometer 5 ya, yang ada di pusat kota Palembang ini. Ternyata kita ada keterampilan atau pembinaan untuk penyandang disabilitas fisik. Dan juga tadi Pak Kepala mengatakan, Pak Gini mengatakan bahwa memang di sini tidak hanya untuk keterampilan para penyandang disabilitas, ada juga untuk memberikan keterampilan kepada anak-anak
korban KDRT ya Pak ya, dan juga bantuan pemulihan bagi masyarakat yang dikatakanlah sedang menjalani perawatan penyakit-penyakit kronis tertentu. Baik, itu ada bunyi Pak, biasanya itu ada telepon. Oh, iya. Baik, kita akan membuka line telepon di 0813 67488599 yang mau bergabung bersama kami, silakan. Pro 1 RRI belum tersambung. Ya Mbak. Halo. Halo. Halo, selamat pagi, di mana? Pagi Mbak, Selamat pagi, ini siapa, di saya lagi di Tanjung Api-Api nih. Ya, silakan Ibu. Dengan Bu Rita. Ya, Bu Rita, selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Pak. Kebetulan gini Pak, ada anak saya itu kakinya itu waktu lahir itu normal, terus terjadilah panas ya. Iya. Panas, kami larikan ke rumah sakit. Nah, terus disuntik oleh dokter, tiba-tiba perkembangan kaki ini semakin hari semakin mengecil. Bisa dikatakan jadi batas lutut ke bawah yang kurang normal. Nah, apakah pembuatan untuk dia bisa berjalan normal itu bisa dipesan di sini, Pak? Baik, Oke. Ibu Gimana Rita, ini, Pak? anaknya usia berapa Ibu Rita? Anaknya usia berapa? Usia sudah 20 tahun. 20 tahun. Oh, Menggunakan kursi roda Ibu Rita atau menggunakan alat bantu yang lain? Kebetulan ini pakai apa tongkat sebelah. Pakai tongkat sebelah Ibu. Laki-laki atau perempuan Ibu? Perempuan. Ya Ibu Rita, jadi langsung aja. silakan pagi ini. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya, ini bagaimana prosesnya, bisa diagnosa juga seperti apa. Mungkin Pak Gini bisa lebih detail seperti itu. Iya. Baik Bu Rita, kebetulan ini anaknya perempuan, usianya sudah 20 tahun Bu Rita ya. Kalau diagnosa dokter sebelumnya apa Bu Rita? Kalau boleh kami tahu. Oh, sudah terputus. Oh ya, baik untuk Bu Rita mungkin nanti bisa terkait dengan kondisi anaknya. Jadi sebetulnya kalau di sentra Mbak Nova itu memiliki juga tempat untuk terapi. Jadi selain tadi di klinik pertama kami juga memiliki dokter, kita juga memiliki fisioterapis yang bisa membantu untuk pemulihan kondisi-kondisi disabilitas yang memang ketika masih dalam usia yang muda gitu ya, artinya masih anak-anak. Nah kalau sekarang di posisi usia 20 tahun, ya, maka saran kami tentu saja ketika akan mendapatkan layanan di sentra, ini kebetulan Tanjung Api-Api masuk wilayahnya Kabupaten Banyuasin ya, Mbak Nova ya. Mungkin nanti bisa DM Instagram kami, Bu Rita, terkait dengan alamatnya. Nanti biar kami tugaskan tim untuk kemudian menjangkau ke sana. Kalau usianya sudah 20 tahun, biasanya kita medical check up terlebih dahulu, Mbak Nova. Radionya di dapur kita di ruang tamu. Check up seperti apa kondisinya, apakah masih ada peluang terus kemudian untuk bisa dilakukan terapi. Nah, di satu sisi kalau misal anaknya tadi memiliki potensi untuk mengikuti pelatihan vokasional, kami juga bisa memberikan akses tersebut, Mbak Nova. Jadi bisa mengikuti pelatihan keterampilan di kami sesuai dengan hasil asesmennya. Apakah akan mengikuti keterampilan yang nanti bisa dipilihkan sesuai dengan hasil asesmen. Seperti itu. Tapi untuk mengetahui secara lebih besar bagaimana kondisi fisiknya, maka tentu saja harus dilakukan asesmen secara komprehensif dengan melibatkan tim dokter maupun biasanya kita bawa ke rumah sakit terdekat seperti itu. Oke, baik, kita tahan Pak Gini. Pak Markus sudah ada penelpon kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nova. Selamat pagi, Ibu dengan siapa? Ini dari Prabu Muli dengan Oma Ana. Ibu Marhana. Oma Ana. Iya. Baik, silakan Oma dari Terima kasih Mbak Nova. Iya. Assalamualaikum Bapak. Bapak siapa sih? Selain Bapak Markus tadi? Bapak Gini dan Bapak Markus.
Bapak Gini ya? Iya, Pak Ibu Gini, Oma. Iya. Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang. Para Bu Iya. juga masuk Pak. Para pemulih kebetulan masuk wilayah kerjanya sentra lain, tapi Sentra ketika lain, oke. akan membutuhkan layanan di tempat kami juga nanti memungkinkan untuk berkoordinasi Oke. dengan sentra tersebut, sehingga nanti Oke. bisa dibuatkan rujukan ke sentra Budi Perkasa. Oke, Demikian. silakan Oma, mungkin ada yang Iya. bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Nova. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu Oma. Salam sehat ya Bapak ya. Salam sehat Ibu Oma. Pekerjaan yang sangat mulia Bapak. Amin. Kayaknya kita mendengarnya tadi kayaknya hati gimana gitu ya Bapak ini kok sangat mulia gitu. Pertanyaan sangat simpel Bapak. Apa sih awalnya membuat Bapak membuka sentra ini? Oke. Iya, baik. iya kan? Apakah memang karena Ya. awalnya kasihan gitu kan? Bukanlah gitu. Jadi kayaknya ini adalah menteri orang-orang yang Iya, iya. disabilitas ya Bapak ya. Iya. Iya. Untuk Pak Markus tetap semangat ya Pak ya. Iya. Iya, Bu. Iya, Terima Pak kasih. Markus tetap semangat. Iya, Iya. iya. Terus Semangat Bapak selalu ya, ini apa sih? Oma. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nova. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu Oma. wabarakatuh. Baik. wabarakatuh. Kami masih menunggu peran serta Anda di 0813 6748 8599, sekali lagi di 0813 6748 8599 dengan Kepala Sentra Budi Perkasa yang hadir langsung Pak Gini dan juga penyandang disabilitas fisik Pak Markus. Mungkin Oma Ana ini mungkin terpukau kali ya. Kita setelah bicara banyak, cerita banyak, itu tadi Pak, ternyata literasi tentang keberadaan Sentra Budi Perkasa ini masyarakat belum banyak yang tahu. Mungkin ingin disampaikan kembali Pak Gini. Iya, untuk Ibu Oma di Prabu Mulih, salam kenal Bu Oma ya. Jadi Sentra Budi Perkasa itu merupakan unit pelaksana teknisnya Kementerian Sosial Ibu Oke, Oma. Kementerian Jadi, Sosial Ibu ya. Semua pegawai yang ada di sentra itu ASN gitu ya. Jadi seperti saya juga ASN yang kemudian ditugaskan di Sentra Budi Perkasa. Jadi kebetulan memang kalau berbicara Kementerian Sosial kan layanannya memang memberikan bantuan, memberikan pertolongan gitu ya Mbak Nova ya terhadap masyarakat. Dan memang salah satu layanan yang diberikan oleh sentra adalah memberikan layanan terhadap Oke. saudara-saudara kita yang disabilitas supaya bisa bangkit dan meneruskan kehidupannya lebih baik lagi. Oke. Jadi kalau secara operasional tentu karena ini Kementerian Sosial maka didukung dengan APBN Mbak Nova ya. Jadi Iya. seperti itu untuk Dan juga Oma bisa Ana. berkolaborasi tadi ya Pak ya. Betul, dan bisa berkolaborasi dengan dunia usaha ketika memang membutuhkan anak-anak disabilitas yang memang bisa disalurkan Oke. untuk bisa bekerja. Demikian Mbak Ana. Oke, baik. Sudah ada penelpon kembali yang ingin bergabung Siang, di 0813 6748 dari Bu Wati. 8599. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan Ibu lagi, ibu-ibu lagi Dari ya. Bu Wati Ibu Wati di mana ya Ibu? di Sukojo. Di Sekojo. Baik, Sekojo di Palembang Pak. Oke. Silakan Ibu Wati. Iya, ini mau tanya kepada Bapak ini, penyandang disabilitas itu penyandang disabilitas dari kalangan prasejahtera itu gimana? Itu bagaimana kita dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang dengan disabilitas? Oke. Gimana Iya, Ibu? itu aja. Gimana Ibu Wati? Gimana? Bisa diulang Bu? Ya, apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas dari Oke. kalangan sejahtera? Oke. Oh. Dari mana kita mengukur tingkat kesejahteraan seseorang dengan disabilitas? Oke, Iya. paham. Ada ukuran, tolak ukurnya seperti apa ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Terima Baik. kasih Mbak Nova. Terima kasih Ibu, siapa tadi? Ibu di Sekojo ya? Baik. Baik, ini juga ada WA yang masuk ke tim kami Pak. Sebenarnya apa saja, nanti dijawab sekaligus ya Pak ya. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan juga literasi sosial bagi penyandang disabilitas ya Pak ya. Ini juga bisa dijawab Pak Markus nanti pertanyaan dari pesan kami yang masuk ke chat WA. Dan juga apa harapan masa depan para penyandang disabilitas yang menjadi binaan Sentra Budi Perkasa. Ini ke Pak Markus juga. Tapi kita tahan dulu. Kita ke Ibu yang di Sekojo. Ibu apa tadi? Ibu Ika ya? Ibu di Sekojo tadi mengatakan apa sebenarnya tolak ukurnya sendiri Iya. Pak untuk bisa
lolos asesmen, dikatakan bisa mendapatkan apa ya, bisa dibilang menjadi binaan lah dari Sentra Budi Perkasa ini sebenarnya. Iya, baik Manova. Jadi kalau Sentra Budi Perkasa yang memberikan pelayanan tentu dasarnya adalah karena ini punya pemerintah gitu kan ya. Jadi tentu saja memang menyasar para penyandang masalah kesejahteraan sosial, Baik. PMKS gitu ya, Baik. PPKS tentunya. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mana tentu ada kriteria-kriterianya. Jadi memang terkait dengan disabilitas tentu yang menjadi prioritas pertama adalah bagaimana kalangan disabilitas yang memang membutuhkan bantuan, jadi Baik. membutuhkan pertolongan. Ketika memang kalangan dari disabilitas yang memang sudah menengah ke atas tentu bisa mendapatkan akses secara mandiri gitu Mbak Nova ya. Bisa mengakses pengobatan sendiri, bisa mengakses alat bantu sendiri, atau mungkin bisa mengakses pelatihan ataupun hal-hal yang bisa dikembangkan secara mandiri berdasarkan memang karena sudah memiliki aspek finansial yang cukup gitu ya. Nah lalu kemudian bagaimana dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang memang berasal dari kalangan prasejahtera yang memang membutuhkan hadirnya negara kan seperti itu ya. Bagaimana hadirnya negara untuk bisa membantu, memberdayakan, terus kemudian mengembangkan potensinya, terus kemudian bisa nantinya saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas ini bisa survive gitu kan, bisa bertahan hidup untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Artinya negara hadir pasti untuk yang membutuhkan bantuan dari negara seperti itu. Dan kalau di ketentuannya yang kita bantu tentu nantinya masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Mbak Nova. Jadi memang ada kriterianya seperti itu. Nah seperti kemudian akan mendapatkan akses alat bantu. Kalau untuk yang kalangan menengah ke atas pasti mungkin bisa. Pasti tidak bakal dapat ya. Iya, kan bisa membeli itu, sendiri gitu ya. Jadi alokasi yang tersedia mungkin bisa diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang memang secara finansial, secara perekonomian itu membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kan Demikian Mbak Nova. masyarakat kan banyak ya Pak yang tidak mampu. Nah mungkin tolong lakukan lebih spesifik seperti apa Pak? Seperti itu. Iya, jadi memang ketika kita melakukan asesmen itu dari aspek kepemilikan rumah, dari aspek keadaan rumah yang ada, terus kemudian bagaimana penghasilan Keluarga, dari keluarga sendiri seperti apa, apakah masih di bawah UMR ataukah di atas UMR, sumber penghasilannya dari mana saja, itu tentu ada proses-proses asesmen yang menyatakan nantinya si A bisa layak untuk mendapatkan bantuan, yang B mungkin di rumahnya sudah ada mobil, sudah ada kendaraan dan memiliki sumber-sumber pendapatan ataupun sumber-sumber penghasilan yang cukup banyak, maka bisa kategorikan menjadi tidak layak. Oke, baik. Ini ada WA tadi yang disampaikan ke tim Pak. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan sosial bagi penyandang disabilitas ini Pak? Iya. Apa Pak sebenarnya tantangan ini, apalagi Budi Perkasa kan di tengah-tengah masyarakat ini Pak. Betul. Ya, lokasi gedungnya ini sendiri, tantangan apa yang lebih ini Pak? Iya, jadi untuk memberikan pelayanan terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas tentu inklusivitas menjadi aspek yang sangat penting gitu ya. Sehingga ketika nanti kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat itu betul-betul dia bisa mendapatkan akses-akses yang sangat memudahkan mereka. Jadi itu tantangannya Pak ya? Tantangannya betul. Jadi memang butuh perhatian dari banyak pihak Mbak Nova. Sebagai contoh begini, misal kalau kita berbicara lingkungan kota gitu kan, bagaimana lingkungan kota itu bisa menyiapkan aksesibilitas yang mencukupi gitu untuk saudara-saudara kita disabilitas. Bagaimana layanan transportasi umum, bagaimana layanan jalan yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang disabilitas, netra gitu kan, itu juga butuh dukungan dari banyak pihak. Artinya sentra dalam hal ini juga sering melakukan komunikasi gitu ya dengan pemerintah daerah, baik itu dinas sosial maupun stakeholder terkait, bagaimana menciptakan masyarakat yang inklusi itu menjadi tantangan tersendiri yang betul. Karena memang butuh dukungan dari banyak pihak seperti itu, dan butuh dukungan bersama dari masyarakat seperti itu Mbak Nova. Keluar dari sini ya Pak. Betul, lebih pentingnya fokusnya keluar dari sini. Baik. Pak Markus, mungkin tantangan apa Pak yang Bapak hadapi? Bapak juga sebagai brand ambassador lah katakannya ya Pak ya, keluar dari sini untuk memotivasi. Ini tantangan apa Pak yang sulit bagi untuk teman-teman disabilitas lainnya? Sebenarnya ya Pak ya. Yang tantangan yang asik juga sih. Asik ya Pak ya? Iya, dibilang asik ya asik.
dikasih tantangan. Ada teman-teman yang mengeluh, Pak, mungkin menyampaikan ke Bapak ke sini. Sebagian ada juga yang mengeluh, tapi kita kan sesama penyandang, kadang kan saling menguatkan, mengasih support, biar kita tuh istilahnya apa itu nggak terlalu bergantung sama teman. Berarti ada juga Pak ya yang Iya. masih ini bisa dikatakan butuh semangat lebih seperti itu. Iya, Pak. Perlu ya Pak ya. Karena tidak semua orang ceria ya Pak ya. Ada Iya, yang pasti. masih yang seperti Iya. itu ya Pak ya. Dan itu juga tantangan bagi Bapak untuk menyemangati teman-teman yang ada di sini, Iya, benar, yang di luar benar, di sini benar. seperti. Benar. Bapak Ada- selain di sini ada komunitas disabilitas juga Pak mungkin? Belum Pernah ya Pak ya? belum pernah. Karena baru masuk di sentra. Oh, Jadi baru ada di mendapatkan sentra, pelayanan. baik. Iya, Baru ada sentra. Jadi memang Bapak nanti keluarnya ketemu teman-teman, apa yang ingin Bapak sampaikan ini? Yang belum terjamah lah oleh badan-badan seperti Budi Sentra ini, Sentra Budi Perkasa ini, yang katakanlah mereka belum mengenal lah tentang banyaknya komunitas-komunitas. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman disabilitas? Yang saya sampaikan dengan teman-teman pasti mengasih tahu lokasi tempat belajar. Yang kedua, kita harus semangat. Apapun istilahnya kata orang, nggak usah lihat di atas. Nggak usah lihat di atas ya Pak ya. Jangan menyesali Iya. ya Pak ya. Itu pertama harus itu, Iya, oke. harus ditanamkan itu. Apapun yang terjadi dengan kita, udah syukurin, nikmatin, jalanin, dan tatap masa depan ke depan. Baik, semangat sekali Pak. Baik. Iya. Mau menularkan ilmunya Pak nanti? Insya Allah Kepada berguna teman-teman? orang banyak. Iya. Insya Kepada Allah. teman-teman masyarakat yang lain dan juga disabilitas Pak? Pasti. Pasti ya, Iya, menularkan pasti. ilmu. Baik. Ada satu lagi nih Pak, masih dari masuk ke tim kami. Adakah tantangan dalam menghadapi penyandang disabilitas ini dalam mencapai kemandirian Pak sebenarnya? Yang tantangan pertama dengan kawan itu tungarung. Tungarungu ya Pak? Iya, ya? nomor satu kita nggak bisa bahasa isyarat. Bahasa Itu isyarat iya. ya Pak ya? Iya, Oke, untuk mengarahkan misalnya untuk di dalam keterampilan pun itu agak susah. Baik. Itu yang tantangan nomor satu itu. Oke. Berarti walaupun seperti itu ada sudah tim Pak bilang habis tapi ternyata tidak terasa. Tapi nggak apa-apa kita lanjutkan kembali ya Iya. Pak. Sebentar lagi kali ya Pak ya. Tantangan tersendiri bahwa tidak semua disabilitas bisa merespon dengan baik ya Pak ya. Seperti Iya, itu. benar. Oke, baik. Tapi tetap mau mengajari teman-temannya Pak penyandang disabilitas. Untuk ngajari teman pasti nomor satu. Walaupun susah tadi yang iya, tunarungu pasti. ya Pak ya tetap mau. Ya pasti setiap hari itulah Oke. yang kita ajarin, ya apa yang dikasih guru itu yang kita terapkan juga kadang. Baik. Pak bisa lihat kamera. Terakhir Pak, kita menutup closing statement. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman disabilitas saya? Pak Markus silakan. Nomor satu ya untuk teman-teman disabilitas fisik, yang sipi, tunarungu. Nomor satu kita jangan sekali mengeluh. Yang kedua harus semangat dan mandiri. Baik. Untuk kedepannya kita teguh. Apapun itu yang kita hadapi, kita nikmati, jalani dan bersyukur. Baik, aplaus untuk Pak Markus. Baik. Pak, gini menutup perbincangan kita karena tidak terasa ya Pak ya. Iya, mana, 1 Pak? jam kurang sepertinya ya Kurang, Pak mana, gini. Pak, ya? Kurang ya. Silakan apa yang ingin disampaikan Pak? Iya, jadi Sentra Budi Perkasa sebagai representasi dari Kementerian Sosial yang ada di Sumatera Selatan, Kota Palembang, itu tentu berharap bisa memberikan layanan yang lebih luas lagi terhadap para penerima manfaat, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas gitu ya. Jadi sentra bisa menjadi tempat untuk kemudian salah satunya pelatihan vokasional ya. Bagaimana teman-teman saudara-saudara kita yang sudah memiliki apa namanya secara usia juga siap gitu Mbak Nova ya untuk kemudian bisa mengikuti pelatihan vokasional, nanti di sini bisa bersama dengan komunitas yang lain gitu kan ya. Baik. Jadi bisa saling menguatkan, bisa saling mensupport, bisa saling memberikan dukungan bagaimana untuk kemudian bisa bangkit, untuk bisa bersemangat, untuk kemudian bisa melangkah ke depan dengan hari-hari yang penuh optimisme
bahwa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, kemudian bisa berdaya dan memiliki kemandirian baik secara sosial, kemudian secara finansial itu menjadi penting Mbak Nova. Demikian Mbak Nova. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Gini selaku Sama-sama, Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang. Pak Markus, terima kasih ya Pak ya. Merdeka Pak. Merdeka. Baik pendengar, hingga di sini dialog luar studio kita langsung dari Sentra Budi Perkasa Palembang di kawasan kilometer 5 Palembang atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Nova Ariana dengan pengarah acara Alam Siar Sili Tonga, ada produser dan juga Asri Diana yang ada di sini, Ibu Lucy, dan juga teknik ada Agus, ada Ipan, ada Ane, dan ada Agung. Terima kasih, kami dari Dialog Luar Studio, tim dari Sentra Budi Perkasa Palembang, kita kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk RRI Palembang. Anda baru saja mengikuti Dialog Interaktif Luar Studio bersama tim siaran luar Radio Republik Indonesia Palembang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.